What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? And what a very special performance dari Jalen Williams kemarin ini. Wah, kayak kita patut panggil J-Dub juga superstar sekarang ini. Karena he dropped 40 piece on the Indiana Pacers kemarin ini. Dan OKC Thunder hanya butuh satu kemenangan lagi guys untuk bisa menjadi juara NBA 2025. Kacau sih kemarin sih rotasinya. Apalagi di kuarter keempat sih. Aduh, ntar kita akan breakdown lah kira-kira apa sih yang bikin Pacers kalah. Terutama di kuarter keempat kemarin ini. And Orlando Magic tiba-tiba mendatangkan seorang Desmond Bane. Gila, gak ada rumor, gak ada apa. Tiba-tiba mereka melakukan trade. Dan langsung banyak yang bilang, wah ini trade-nya mahal banget ini. Masa Desmond Bane untuk 4 first round picks? Menurut gue ini masih oke sih guys. Jadi nanti gue akan jelaskan kenapa menurut gue ini adalah move yang memang diperlukan sama Orlando Magic sekarang ini. Dan ini langsung memberikan mereka chance untuk bisa win now di Eastern Conference. Jadi itulah topik-topik di kelas Time Out hari ini. And once again, thank you so much to guys yang sudah selalu support Time Out. Thank you so much to all my members. Dan bagi kalian yang selalu enjoy dan juga selalu semangat nonton Time Out-nya, jangan lupa guys untuk support channel ini dengan klik join guys. Klik join di bawah, di tier manapun itu. Kalian akan sangat membantu sekali untuk gue bisa membuat Time Out setiap harinya. Dan pastikan guys, kalian masuk ke Discord guys. Masuk ke Discord, apalagi udah mau IBL playoff, pastikan kalian join our conversation. Itu akan seru banget. Semua informasinya sudah ada di description box. So once again, really appreciate everybody yang selalu support channel ini. Thank you so much. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik pertama guys, di mana Jalen Williams wants that finals MVP guys. Gila, Jalen Williams sih ngamuk terus ini di NBA Finals. Dari game 1 NBA Finals sampai game kelima ini dia nyetak poinnya nanjak terus guys. Dan kemarin itu adalah playoff career hanya dia dengan 40 points untuk bisa membantu OKC Thunder mengamankan 3-2 lead sekarang ini di NBA Finals setelah menang 120-109. Satu kemenangan lagi sampai Shai Gilgeous-Alexander akan juara lebih dahulu daripada Clippers gua guys. Anjir, gua belum siap sih untuk melihat Shai ngangkat piala NBA. Aduh, itu Doc Rivers. Apa rasanya Doc Rivers lu waktu dulu nge-trade Shai ke OKC Thunder? Gila sih. Itulah perasaannya fans Los Angeles Clippers sekarang ini ya guys ya. Tapi Shai juga kemarin gak kalah keren sih mainnya dengan 31 poin, 10 assist dan juga 4 blocks. Shai tapi kemarin juga menjadi distributor bola kepada teman-temannya, karena ini kayaknya setahu gue jumlah assist terbanyaknya Shai selama NBA Finals. Ini MVP Finals sih kalau memang OKC menjadi juara ya, ini akan ketat banget sih antara J-Dub dan juga Shai. Menurut gue MVP Finals ini akan ditentukan di game terakhir saat OKC juara, kira-kira siapa nih yang mainnya akan lebih bagus. Karena kan menurut gue sekarang agak seri sih. It's a tie between J-Dub dan juga Shai Gilgeous-Alexander. Tapi Thunder fans obviously should feel good sekarang ini, karena Thunder itu rekornya 6-1 guys saat mereka unggul 3-2 in a 7-game series. Ini juga pertama kalinya Indiana Pacers akhirnya juga kalah back-to-back game. Oke, kita bahas sejarah terlebih dahulu tapi ya guys ya. Shai and J-Dub ini menjadi duo kedua di 40 tahun terakhir yang bisa mencetak 40 poin dan juga 30 poin di game NBA Finals yang sama. Sebelumnya hanya ada LeBron dan juga Kyrie Irving. Woo, elite company man. Ini juga merupakan gue mau bilang dulu, kayaknya Shai sama J-Dub hands down the best duo in the NBA right now sih. The best duo in the NBA right now. Ini merupakan game ketiga secara beruntun untuk J-Dub bisa mencetak 25 plus points, dan dia menjadi pemain kelima dalam 40 season terakhir yang bisa mencetak catatan itu di NBA Finals sebelum umur 25 tahun. 4 pemain lainnya adalah Shaq, D-Wade, Kyrie dan juga Kevin Durant. Shai menjadi pemain keempat setelah Michael Jordan, Kobe Bryant dan juga Hakeem Olajuwon yang bisa mencetak 30 plus poin dalam 15 game di NBA playoff. Oke, sekarang saatnya kita membahas tentang game kemarin. Kalau lu mau tahu gimana Pacers kalah, you can just watch the last 8 minutes of the game. Selain mungkin di babak pertama, ya di kuarter 1 ada Tyrese Haliburton yang mengalami cedera betis, di mana Tyrese
tapi tetap came back to the game, cuma memang nggak bisa efisien dan juga nggak efektif aja mainnya. Tyrese juga di first half itu kemarin 0 point alias scoreless, dan ini pertama kalinya dalam karir playoffnya Tyrese Haliburton dia tidak mencetak poin sama sekali di babak pertama. Tapi di kuarter ketiga main tuh sebenarnya ada TJ McConnell yang tiba-tiba took over the game untuk Pacers dan juga on fire man. Si TJ McConnell main tuh sempat mencetak 13 poin hanya di kuarter 3 saja untuk memberi sedikit kehidupan ya, karena Pacers sempat down by 18 points kemarin ini. Setelah itu juga Siakam played really well. Dia juga did everything yang dia bisa untuk Pacers. Dia juga sempat hit a 3-point shot di kuarter keempat untuk bisa mendekatkan gamenya. Pacers saat itu setelah 3-pointnya Siakam itu hanya tertinggal 2 poin aja guys. Tapi itu adalah mulai dari downfall ataupun juga kehancuran dari Pacers guys di kuarter keempat. Ini kenapa gue juga bilang OKC layak banget untuk bisa juara NBA tahun ini sih, karena di saat Pacers udah mulai ngejar, biasanya tuh tim-tim lawannya kan panik ya. Tapi kalau si OKC main tenang banget, langsung regroup dan juga langsung bisa merespon terhadap run-nya Indiana Pacers kemarin ini. Di 8 menit terakhir kemarin benar buckled down banget sih si defense-nya OKC Thunder, di mana ada 4 possession-nya Pacers, 4 possession berturut-turut itu menjadi turnover dan nggak even bisa attempt kemarin si Indiana Pacers. Ada sekali yang si Caruso sampai dive for the ball and got the whole Paycom Arena sampai berdiri, sampai wah bener katanya buildingnya shaking guys kemarin itu. Setelah itu juga Nembhard lagi-lagi di mana passingnya males banget dan juga di-intercepted sama si Shai Gilgeous-Alexander yang akhirnya di-convert menjadi and one layup. Tapi Nembhard sih menurut gue di quarter keempat main kind of gave the game away kepada OKC Thunder dengan passing-passing menurut gue itu agak males dan memang kebaca banget sih sama OKC Thunder. Dan Rick Carlisle juga sempat dudukin si Siakam sih saat game beda 2 poin atau 4 poin itu. Nah saat si Siakam duduk cuma bentar, cuma 3 menit itu langsung double digit lead si OKC Thunder sih. Jadi gue gak tahu ya apakah dia nyesel atau enggak itu dudukin si Siakam sebentar aja. Tapi sih satu lagi yang blunder menurut gue, menahan TJ McConnell terlalu lama sih di bench. Lu tahu TJ McConnell was on fire. He was on fire in the third quarter. Menurut gue just finish the game with him. Harusnya dia stick with the team yang bisa bawa mereka comeback sih, ataupun juga masukin si TJ McConnell itu sih. Jadi Rick Carlisle menurut gue kemarin itu decisionnya sangat questionable banget sih di kuarter keempat untuk rotasinya dia. Pacers memang main banyak sekali turnover-nya sih, karena itu kenapa gue bilang defense-nya top notch banget sih. Lo kalau mau nonton tim yang very high level, lo nonton Thunder aja 8 menit terakhir sih, karena mereka benar-benar execution-nya luar biasa banget. Dan Thunder kemarin itu berhasil memaksakan Pacers untuk melakukan 23 turnovers yang di-convert menjadi 32 poin, dan itu menurut gue that was the game. Defense-nya OKC kemarin tuh 15 steals dan juga 12 blocks. Gila sih bener. Elite banget sih defense si OKC. Dan terakhir of course ada J-Dub yang menyelesaikan game ini dengan layup over Miles Turner, and of course ada juga a turnaround jumper to ice the game. But OKC Thunder defense sih bener guys, nggak ada obat guys. And Aaron Wiggins juga kemarin itu muncul lagi untuk OKC, shot pretty well, 4 dari 7 3 poinnya dan juga selesai dengan 14 points. Cason Wallace juga 11 poin, 4 steals. Caruso main offense-nya agak bau, 1 dari 8, tapi defense-nya tetap impact-nya luar biasa dengan 4 steals. Tapi menuju game ke-6 hari Jumat pagi, gue mungkin akan live ya. Gue mungkin akan live reaction untuk game tersebut kalau gue bangun. Tapi yang pasti menuju game ke-6 semua pasti akan fokus kepada health-nya si Tyrese Haliburton. Hari ini udah ada report dari Shams, katanya Hallie ada strain right calf, jadi betis kanannya tertarik. Tapi mereka akan melakukan MRI dulu untuk bisa melihat seberapa parahnya. Jadi nanti mungkin akan game time decision mungkin untuk Tyrese Haliburton. Tapi memang Pacers, kayak butuh Tyrese sih. Kalau nggak ada Tyrese, of course, Andrew Nembhard nggak bisa sih blunder ataupun juga separah kemarin itu mainnya. Of course, TJ McConnell juga harus menggendong juga offense-nya pastinya. Dibutuhkan banget, mungkin sekitar 15-20 poin
dari TJ McConnell. Tyrese kemarin selesai hanya dengan 4 poin aja, terus nggak ada yang masuk field goalnya, 0 dari 6, semua poinnya dari free throw. Gue sih tapi kalau lihat ya, Haley setelah press conference kemarin sih kayak berat sih. Dia jalan pincang sih, walaupun di press conference dia bilang, oh gue masih bisa jalan, gue pasti akan main gitu. Tapi bahaya sih kalau paksain ya, karena gue ingetnya tuh kalau orang yang biasanya ada masalah betis itu kalau dipaksain main semakin parah, itu akan ngaruhnya ke Achilles sih, nanti malah Achillesnya yang robek takutnya sih. Jadi kita tunggu aja sih update-nya. Masih ada 2 hari lagi untuk Haley bisa istirahat dan juga recover. Menurut gue sih Haley akan main sih, menurut gue Haley pasti akan main sih. I don't think he gonna miss this game sih menurut gue, kecuali kalau memang separah itu ya, kecuali kalau separah itu ketarik betisnya sih. Tapi Pascal kemarin mencetak 23 poin, menjadi top scorer untuk Pacers, and of course TJ McConnell finish with 18 points untuk game ke-6. Menurut gue Rick Carlisle harus betulin rotasinya aja sih di kuarter keempat. Karena ini udah 2 kali ya. Udah 2 kali mereka kalah kuarter keempat. Padahal kan biasanya Pacers selalu menang kuarter keempat. Jadi gue tetap berharap sih. Gue tetap berharap ada game ke-7. I think it will be nice. It will be nice if we get game 7. Jadi semoga Mas Adam skripnya seperti itu ya guys ya. Oke, sekarang kita akan pindah ke Orlando Magic yang meng-upgrade rosternya mereka dengan mendatangkan seorang Desmond Bane. Jujur, I love this move from the Orlando Magic. Walaupun memang mereka harus kasih 4 first round draft pick, Cole Anthony dan juga Kentavious Caldwell Pope. Tapi yang pertama-tama, kalau orang nggak tahu pasti mereka si Magic ini pengen banget offload kontraknya si KCP. Jadi sekarang ini kontraknya KCP sudah ada di Memphis dan juga pastinya Cole Anthony. Tapi ini akan cocok banget dengan duonya mereka, yaitu Franz Wagner dan juga Paolo Banchero. Kenapa gue bilang cocok? Karena Paolo sama Franz menurut gue shootingnya B aja sih. B aja shootingnya nggak bagus-bagus banget, dan Magic tuh butuh orang yang bisa nembak gitu loh. Dan Desmond Bane akan memberikan itu untuk Orlando Magic, because he had a pretty good year with Memphis Grizzlies. Obviously dia ada miss 13 game, dia main 69 game, tapi tetap average-nya 19,2 poin per game, 6,1 rebound per game, 5,3 assist per game, while shooting 39% from the 3-point line. Jadi reliable shooter, bisa defense, bisa rebound, bisa assist. Jadi ini menurut gue upgrade banget sih. Apalagi juga Magic nggak kehilangan Jalen Suggs, Anthony Black, ataupun juga Jonathan Isaac, Wendell Carter Jr. So timnya dia masih oke banget sih. Si Orlando Magic juga nggak boleh lupa masih ada Mo Wagner juga off the bench. So orang banyak yang bilang, wah ini kebanyakan lah dapat 4 first round pick. Luka aja cuma 1 gitu loh. Jadi gue jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Karena Dallas mendapatkan seorang Anthony Davis. No disrespect to KCP dan juga Cole Anthony, but they are not Anthony Davis guys. They are not Anthony Davis. Jadi itu kenapa Orlando Magic berani memberikan 4 first round pick. Dan Orlando Magic ini kelihatannya window-nya itu 4 tahun ke depan. Dengan duonya mereka, Paolo dan juga Franz Wagner, kayaknya manajemennya Magic memberikan 4 tahun ke depan ini untuk bisa at least masuk ke NBA Finals ataupun juga bisa menjadi juara NBA, karena kalau nggak mungkin akan dipecah habis itu timnya. Jadi itu kenapa mereka berani memberikan 4 first round pick. Kelihatannya juga mereka nggak memikirkan bahwa mereka harus ngambil satu superstar lagi. Enggak sih, kayaknya mereka akan berikan tim ini kepada Paolo and Franz. Mereka udah tinggal melengkapi aja dengan piece-piece yang lain, mungkin seperti Desmond Bane, ataupun juga nanti kalau mereka akan mengambil atau trade 1 atau 2 orang pemain lagi yang role players, tapi role players saja, karena biarkan Paolo dan juga Franz yang menjadi starnya untuk Orlando Magic. Jadi I love this move menurut gue, dan gue gak tahu nanti Memphis apakah akan bener cuci gudang atau enggak, karena sekarang ini rumornya udah ada kayak JJJ mungkin mau ke New York Knicks, Ja Morant gue nggak tahu mungkin akan di trade juga, I don't know, we'll see. Tapi ya karena trade season udah mulai sih, apalagi minggu depan juga NBA draft udah akan dilakukan, jadi kita akan lihat sih. KD mungkin akan move juga this week, we don't know yet, but you know it's gonna be fun off season though untuk NBA. Menurut gue apalagi kita tahu Eastern Conference sekarang ini terbuka ya.
Boston Celtics kemungkinan juga akan memecahkan timnya mereka. Mungkin juga Orlando Magic lihat, wah Indiana Pacers aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi I think it's gonna be fun, man. Eastern Conference next season obviously akan semakin, makin punya banyak tim yang punya chance karena Detroit will get better as well sih, menurut gue ya. Jadi mungkin Bucks aja, gue nggak tahu tuh Bucks gimana nasib di tahun depan ya. And Philly juga gue nggak tahu sih Philly gimana. Tyrese Maxey lagi di Singapore, man. Aduh. Salah satu pemain favorit gue tuh sekarang Tyrese Maxey, tapi sayangnya gue ke Singapurnya untuk ngeliput Jubilee tanggal 25. Cuma satu hari aja gue ngeliput ya guys, lawan tim China sih. Jadi penasaran juga sih Jubilee lawan tim China bisa complete atau enggak sih nanti ini. Jadi tunggu aja liputannya di channel ini. Semoga juga bisa ketemu dengan Ryan Dunn dari Phoenix Suns dan juga Oso. So ya itu dari Orlando Magic. Sekarang kita pindah ke Lover Ball yang berharap The Ball Brothers semuanya akan ke Clippers gue. Get Lonzo and Melo and Jello. Can't nobody beat my three boys playing fast. Guess what? Indiana Pacers are in the goddamn finals doing what? Playing that speed game. What I done taught my boys from day one. Can't nobody beat my boys together. So the Clippers, bring them goddamn ball boys home and let's go get this championship and quit messing around. Please don't come, please. Jangan datang ke Clippers gue. Bisa jadi reality show kayak tim Clippers gue sih, bukan tim basket lagi ya. I love Lonzo though, I love LaMelo, and I love that tweaker song from Jello. Don't get me wrong, man. I'm a swerve in that corner, whoa. Tapi come on, man. Aduh, nggak jelas banget sih kalau tiba-tiba Ball Brothers semuanya datang ke Clippers. Mendingan Clippers gue coba ambil KD atau Giannis aja sih. Yang pasti aja sih. Aduh, gue tahu memang mereka juga native California. LeVar pastinya happy banget kalau all of his boys bisa main for the hometown team. But LaMelo, Lonzo, I don't know, with Kawhi, it'll be fun, but aduh dramanya kayak apa itu ya? But just for fun, gue kasih tahu kalian rumor ini karena juga main selebar kan tadi kalian udah lihat juga videonya. But I hope they're not coming to the Clippers, man. Gue mendingan KD lah, tapi kalau KD jangan lepas Ivica Zubac lah. Gue lepas yang lain selain Kawhi, oke lah. Tapi gue will see lah what my Clippers gonna do, karena juga Clippers gue of course juga Kawhi mungkin windownya tinggal 1 atau 2 tahun lagi sih kalau ingin juara di NBA. So ya itu aja sih time out dari gue hari ini. Thank you so much guys for watching as always. Terima kasih sudah menonton secara full juga. Really appreciate everybody. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.